Seiring kembali lagi waktu berjalan, dengan ide cemerlang beliau pun muncul, maka membuatlah sebuah pabrik yang besar yang berunsurkan kata-kata, sehingga Joger ini dikenal bukan pusat oleh-oleh, tetapi Joger itu dikenal dengan nama sebutan adalah pusat tekstil. Dari usaha yang bergerak di bidang tekstil maju pesat sehingga putra daerah ini bisa melakukan pendidikan sampai menuju ke negara Jerman. Semasa pendidikan beliau bertemulah dengan sahabat karibnya bernama Gerard. Hubungan terjalin bukan hanya sebatas sahabat, bahkan melebihi dari sosok seorang saudara. Ketika pendidikan beliau selesai di negara Jerman, beliau mendapatkan sebuah predikat, yaitu lulusan terbaik pada zaman tersebut. Ketika hendak kembali lagi menuju ke negara tercinta Indonesia ini, beliau ini banyak dihadang oleh orang-orang yang tidak dikenal. Artinya banyak sebuah perusahaan-perusahaan besar di negara Jerman yang menawarkan pekerjaan strategis kepada beliau. Tapi beliau menolak, tidak pernah mengiyakan. Sangat disayangkan jika orang yang sangat cerdas ini balik menuju ke negaranya. Apalagi pendidikan yang ditempuh oleh beliau adalah negara Jerman. Orang Jerman nggak mau menginginkan Bapak Joseph ini balik menuju ke negaranya. Tetapi beliau banyak menolak dengan perusahaan-perusahaan besar. Sesampainya di Bali, seiring waktu berjalan, beliau pun bertemu dengan dengan gadis pilihan cantiknya. Gadis cantik pilihannya, beliau pun menikah. Dan dari resepsi pernikahan beliau, tidak lupalah beliau mengundang sahabat karibnya yang bernama Gerard. Apakah sahabat karibnya bernama Gerard ini hadir di negara kita? Hadir beliau. Dan dari resepsi pernikahan sahabatnya ini pun si Gerard memberikan hadiah mata uang berbentuk dolar sejumlah 200.000 dolar. 200.000 dolar ini kejadiannya pada tahun 1978. Ini adalah uang yang tidak sedikit. Bapak Joseph kaget dengan kelakuan sahabat karibnya. Ketika sahabatnya ingin kembali lagi menuju ke negaranya Jerman, bertanyalah beliau Bapak Joseph kepada Gerard, "Wahai sahabatku, engkau memberikan uang yang tidak sedikit dari pernikahanku ini. Apa tujuan dan maksudmu?" Maka si Gerard pun menjawab, "Aku memberikan uang ini bukanlah untukmu, tetapi adalah untuk anak dan keturunanmu. Karena aku yakin dengan uang yang tidak sedikit ini engkau akan membuat sebuah terobosan yang akan dikenal oleh seluruh dunia." Seiring kembali lagi waktu berjalan, dengan ide cemerlang beliau pun muncul, maka membuatlah sebuah pabrik yang besar yang berunsurkan kata-kata, sehingga Joger ini dikenal bukan pusat oleh-oleh, tetapi Joger itu dikenal dengan nama sebutan adalah pusat tolah-toleh. Monggo panjenengan toleh-toleh dulu, kalau cocok silakan dikondisikan. Membuatlah sebuah produk yang namanya kaos oblong. Awal mula Joger diperuntukkan untuk wisatawan asing, bukan domestik. Yang kita ketahui ukuran size tubuh kita antara wisatawan domestik dengan asing berbeda jauh. Maaf, kalau kita di Kudus nih, kiri aja ya. Kiri. Ini kan kiri. Ya. Kalau kita di Kudus mempunyai size tubuh ukuran L, maka yang mesti kita ambil ketika membeli sebuah produk, contoh kaos ya kita ambil L, nggak mungkin kita ambil M, yang pastinya ukurannya lebih kecil. Tetapi ketika kita mencari dan memburu sebuah produk yang ada di Joger, kita mempunyai ukuran L, maka wajib yang harus kita ambil adalah satu tingkat ukuran turun di bawahnya. M yang kita ambil. Kalau kita ambil ukuran L, bagaimana beli? Size-nya besar, itu adalah untuk wisatawan asing. Beli kalau M kurang kecil, kita ambil ukuran apa beli? S kalau kurang kecil kita ambil ukuran XS, benar, extra small. Kalau kita kurang kecil lagi kita ambil ukuran double XS, ada mbak. Kalau kurang kecil lagi, maka Beli Nanang akan menyarankan kepada panjenengan masuklah di pintu kedua, tengok sebelah kiri ada ruang bayi, silakan. Awal mula ketika kita menjadi seorang tour guide, kita pernah mempunyai pemikiran yang tidak baik kepada Bapak Joseph. Kenapa kok sedemikian, Bli? Karena terlalu banyak aturan yang mesti diterapkan. Maaf, barusan kalau kita ke store Krishna sangat mudah mbak, kita masuk aman gitu saja. Boleh tanda pengenal yang ada di tempelan bajunya boleh dilepas mbak ya, stiker Krishna. Jangan khawatir, Beli Nanang akan berikan stiker Joger nanti ya. Silakan. Boleh ditaruh di handphonenya mbak sebagai kenang-kenangan, boleh ditempel mbak ya. Lah jadi aturan yang pertama yang sangat disayangkan adalah di Joger satu orang maksimal bertransaksi 12 potong barang saja. Satu orang 12 potong maksimal mbak. Secara logika, jikalau kita mempunyai sebuah usaha, apalagi yang bergerak di bidang tekstil, ketika orang membeli produk kita dengan jumlah yang banyak, maka keuntungan yang kita dapat lebih banyak. Tetapi Joger tidak, kejadian nyata pun terjadi dengan rombongan kita. Ada sebuah perusahaan besar
Bosnya ini ikut berniat baik, ingin beramal kepada semua karyawannya yang pada waktu itu ingin diberikan kaos masing-masing satu. Tidak boleh. Satu orang maksimal 12 potong barang saja. Nah, akhirnya Beli Nanang bertemu dengan beliau Bapak Joseph. Kita coba bertanya apa alasannya. Pak, ini ada seorang bos yang membawa karyawannya bekerja tur di Bali. Beliau ingin berniat baik. Tolong dibantu niat baik seseorang, Bapak. Karena kita ketahui kalau berbicara dengan Bapak Joseph itu dari hati ke hati, Pak. Jawaban beliau adalah maaf, tidak boleh, Mas Nanang. Kenapa Pak? Alasan utamanya jogger satu orang yang 12 potong barang saja. Jawaban beliau satu yang kita dapat, maaf Mas Nanang, takut yang lain tidak kebagian. Karena kita ketahui namanya produk jogger hanya satu-satunya di negara kita, bahkan seluruh dunia hanya ada di Bali saja. Banyak pengusaha yang bergerak di bidang tekstil di luar sana, Bandung terkenal, Jakarta juga ada. Mereka meminta kepada Bapak Joseph, bukalah cabang di daerah kami supaya mereka lebih mudah mendapatkan itemmu. Jawaban beliau adalah, maaf, jogger jelek, Bali bagus. Karena memang semua produk jogger adalah jelek, yang bagus itu adalah Bali. Secara tidak langsung wisatawan ingin mendapatkan sebuah produk jogger wajib harus ke Bali terlebih dahulu karena Bali yang bagus, produk jogger jelek. Satu orang maksimal 12 potong barang saja dan satu orang tidak diperbolehkan berbelanja sepotong-sepotong. Maaf, kalau kita bertransaksi membeli lengannya saja itu tidak boleh, Mbak. Membeli kerahnya saja juga tidak boleh. Kita harus utuh satu potong, gitu ya, Mbak ya. Oke, masuk akal. Kenapa kok aturan ini bisa muncul, Beli? Akhirnya Beli Nanang cari alasannya. Wajar pula nih, satu orang tidak boleh lebih dari 12 potong barang. Yang dihindari ada orang yang nakal. Kalau orang Jawa mengatakan itu adalah kulakan, Mbak. Nanti diperjualbelikan secara bebas. Putra daerah kita sebutkan namanya Wayan. Wayan berasal dari kata wayahan. Wayahan artinya adalah paling tertua. Karena kalau anak di Bali yang paling tertua namanya itu adalah Wayan. Madio, tengah namanya Madi. Perihal tentang nama-nama kita kaitannya tentang masalah ini Pak ya. Beda lagi kasta ataupun wangsa. Mungkin Beli Nanang tidak bahas di sini. Wayan beberapa minggu yang lalu orang tuanya telah meninggal dunia. Beli Nanang pernah mempunyai pemikiran Bapak Joseph itu tidak baik. Setelah kita mengikuti beberapa seminar yang diadakan oleh beliau, ternyata beliau adalah orang yang sangat bijaksana. Wayan beberapa minggu yang lalu ditinggal oleh ayahandanya, yang mana ibunya Wayan ini juga lagi sakit di opname di rumah sakit. Ditambah penderitaan Wayan karena anak tertua yang namanya sektor perekonomian ini jatuh tanggung jawabnya kepada Wayan harus menafkahi dua adik kecilnya yang masih melanjutkan pendidikan dan juga biaya hidup dalam kehidupan sehari. Yang namanya oleh-oleh di Bali itu banyak. Kita sebutkan ada Krishna, ada Dewata, ada Agung Bali, ada Cening Bagus, ada Cening Ayu, ada Karang Kurnia, banyak pusat oleh-oleh yang lain. Tetapi hanya satu yang biasa dikunjungi oleh wisatawan domestik bahkan wisatawan asing itu hanya jogger saja. Kembali lagi dengan cerita Wayan, mengetahui bahwasanya jogger ini adalah sebuah produk yang diburu bukan hanya domestik tapi wisatawan asing. Wayan hampir setiap hari itu kulakan, Mbak, bahasanya. Sehari itu transaksi bisa sampai 50 potong barang diperjualbelikan lewat online. Yang namanya toko online banyak, Beli Nanang sebutkan saja lah, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Toko Bagus, apalagi namanya nih, ada Shopee kan begitu ya. Lah jadi setiap item yang tertulis harga bandrol yang tertulis di item barang, Wayan nggak pernah lepas. Wayan mengambil keuntungan dengan cara markup 10.000 dari harga kaos. Setiap hari 50 potong barang habis, Pak. Laku terjual. Maaf, kalau yang dari Kudus mau ke Bali biayanya berapa, Pak? Cukup transaksi dengan Shopee lewat akunnya si Wayan, dari harga bandrol tertulis markup 10.000 rupiah terkirim. Kadang apalagi dengan adanya gratis ongkir. Diketahuilah oleh Bapak Joseph, ini adalah sebuah tindak pidana menjual produk seseorang tanpa izin. Apakah Wayan dihukum? Dihukum. Sampai detik ini Wayan masih menjalani hukuman yang dilakukan oleh Bapak Joseph. Dan lebih teganya lagi Bapak Joseph menghukumnya bukan Wayan, Pak, tetapi ibunya juga adik-adiknya dihukum, Pak. Kenapa? Karena menikmati hasil penjualan dari Wayan. Beliau menghadap ke Bapak Joseph. Sebelum Bapak Joseph berbicara, Wayan bercerita, Bapak, saya siap untuk dihukum dengan cara Bapak ataupun ke pemerintahan. Saya mengakui kesalahan menjual produk Bapak tanpa izin. Tetapi sebelum engkau menghukumku, tolong dengarkan cerita yang akan aku ceritakan katamu.
Jadi bercerita Wayan beberapa hari minggu yang lalu ditinggal oleh ayahandanya, ibundanya lagi sakit di Optamu di rumah sakit. Adik-adiknya juga masih kecil, harus melanjutkan pendidikan bahkan kehidupan sehari-hari. Tetap dihukum oleh Bapak Joseph. Bapak Joseph begitu tega. Dengan cara apa beli? Wayan sampai detik ini pun melanjutkan hukuman yang dilakukan Bapak Joseph. Wayan, ibunya dengan dua adik kecilnya tinggal di rumah kediaman Bapak Joseph, dihukum dengan cara mengurus perkebunan Bapak Joseph. Biaya yang namanya rumah sakit yang ditanggung ini ditanggung oleh Bapak Joseph. Adik dua kecil si Wayan ini ditanggung pendidikan sampai meja kuliah oleh Bapak Joseph. Pertanyaan kita adalah, Bapak Joseph itu adalah orang yang baik atau orang yang jahat? Baik. Ada beberapa aturan yang perlu kita lakukan ketika kita akan bertransaksi di areal Joger. Berbeda halnya dengan di areal Store Krishna tadi. Kita masuk sedikit saja selesai. Maaf, perjalanan kita menuju Joger kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit saja kita akan sampai. Mohon untuk tidak tertidur, bahkan untuk tidak pura-pura tidur Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi aturan yang pertama ketika kita memasuki Store Joger, protokol kesehatan wajib. Wah, ini kembali lagi nih masa pandemi. Wajib cuci tangan. Setelah cuci tangan wajib harus menggunakan masker dan wajib membuka aplikasi Peduli Lindungi. Joger ini terlihat kecil, tapi ketika kita masuk di area di dalamnya sangat luas, bahkan ada liftnya juga. Namun yang sangat disayangkan memang Joger tidak pernah menyediakan lahan parkir, apalagi kendaraan besar. Lahan kecil, parkir kecil ada, kendaraan mobil kecil ada. Lah terus kita nantinya parkirnya di mana beli? Kita nantinya akan parkir selisih satu toko dengan dua bangunan, bukan toko, satu toko, satunya itu adalah kuburan Muslim Pak ya. Jadi ini Joger terus kuburan. Di belakang kuburan itu tanahnya Bapak Joseph semua yang dibangun pertokoan. Biasanya kalau orang mempunyai sebuah usaha yang di depannya kuburan itu tokonya nggak mau biasanya Pak ya. Awalnya bilang dengan ada kalimat, wah nanti sepi dengan dagangannya dan lainnya. Tetapi Bapak Joseph tidak berlaku. Ini di belakang kuburan persis itu pertokoannya besar. Bahkan beliau juga istirahat dan menginapnya di tempat yang sama. Kita parkir akan di depan harddisk. Setelah parkir mohon untuk kita dibantu ketika turun dari bus untuk tidak melakukan kegiatan apapun terkecuali ikut sama Beli Nanang. Kenapa beli? Tujuannya adalah untuk mempermudah penempelan kartu tanda pengenal, yaitu semacam stiker. Yang sering terjadi adalah kita akan konfirmasi, kita akan registrasi terlebih dahulu. Sahabat kita, saudara kita nanti yang di depan, beliau akan registrasi terlebih dahulu. Jumlah pesertanya ini ada berapa? Contoh kita laporkan 90, maka 90 stiker yang disiapkan, tidak lebih. Nah, jadi kita akan koordinasi tepat, rombongan dari mana, jumlah pesertanya berapa, itu yang akan ditempelkan. Nah, jadi stiker ini akan ditempelkan di badan kita. Jikalau kita melakukan aktivitas yang berbeda, biasanya kita tidak dapat stok stikernya. Jadi mohon ketika kita turun dari alat kendaraan tidak melakukan kegiatan apapun, langsung ikut Beli Nanang, kita akan mengarahkan menuju ke Joger. Jam Bali saat ini telah menunjukkan pukul 2 kurang 15 menit. Prediksi 5 menit lagi ya, sebentar lagi kita akan sampai. Beli, berapa lamakah kita waktu efektifnya di Joger ini?